Hai, assalamualaikum. Selamat pagi teman bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi barengan saya Kiki, yang khusus hari ini tampilnya siang-siang ya. Maaf banget kemarin hari Rabu gak bisa live. Jadinya kita ganti di hari Jumat ini jam 1 siang. Khusus cuman Jumat ini ya. Kecuali kalau ternyata teman-teman lebih suka hari Jumat, ya berarti mungkin bakalan kita pindah hari Jumat terus deh. Nah, untuk hari ini saya bakalan sharing salah satu bros yang juara banget di koleksi Kiki. Karena kalau bikin bros ini alhamdulillah selalu laris ya. Jadi kalau teman-teman bisa menguasai teknik pembuatan bros ini, mudah-mudahan bisa jadi salah satu item yang juga laris di toko online-nya. Halo, selamat pagi Mbak Nasria, Mbak Nimas, Mbak Lia. Mbak Lia Darwini kemarin ikut kelas koleksi Kiki bikin kalung batu, dan sekarang bener-bener produktif banget ya Mbak, sampai ikut banyak fashion show ya, keren banget. Ikut bangga. Terus juga ada Heidi, Mbak Lisbeth Gaspers, bener ya manggilnya ya, Mbak Budi Utami, Mbak Rike, selamat bergabung teman-teman. Wah, Mbak Tini yang kemarin udah mampir ke toko koleksi Kiki ya. Selamat siang teman-teman, senang banget banyak yang gabung siang hari ini. Walaupun live-nya dadakan, mudah-mudahan sharingnya bermanfaat ya. Nah, kali ini saya bakalan cerita tentang cara bikin bros dengan menggunakan material yang lubangnya cuma satu di ujung aja. Jadi kalau teman-teman punya agate yang slice kayak gini ya, ini dulu hits banget batunya. Dia teksturnya tebal dan punya lubang cuma satu di ujung aja. Nah, kalau teman-teman nggak punya yang bahan seperti ini, teman-teman bisa ganti juga pakai bahan batu druzy yang dari koleksi Kiki. Karena kalau batu druzy di koleksi Kiki itu kita punya lubang di ujungnya. Jadi lubangnya kayak gini ya. Nah, kalau mau bikin versi yang dari kerang mabe juga bisa. Kerang mabe ini teksturnya tebal, jadi kalau teman-teman lihat ya, tebal banget. Tapi dia ringan dibandingkan kalau pakai batu druzy yang ukurannya hampir sama. Nah, jadi kalau mau bros yang ringan tapi kelihatan mewah, pakai aja mabe ya. Walaupun dari harga sih antara batu druzy ini sama hampir mirip ya. Jadi belum tentu yang ringan lebih murah guys. Beberapa hal yang ringan itu malah lebih mahal. Oke, kita mulai ya. Nah, saya bakalan coba bikin dari kerang mabe. Dan kerang mabe ini juga sudah dilubangin. Jadi biasanya saya kalau pesan sudah langsung minta dibor. Karena kalau saya bor sendiri, walaupun pakai bor tangan, itu kadang takut pecah ya. Sumpil gupil gitu. Jadi kadang-kadang pecahnya itu dia berupa retakan di permukaannya, jadi memanjang gitu, malah ngerusak mabenya. Jadi memang butuh skill khusus sih untuk ngebor kerang-kerangan ini ya. Nah, selanjutnya kita pakainya kawat super selalu dan always. Hampir semua bros-bros koleksi Kiki sih pakai kawat super ini. Jadi kawat super ini adalah kawat bahan stainless ukuran 0,4 yang sebenarnya kalau di pasaran banyak juga ya kawat stainless ya. Cuman kalau teman-teman udah nyobain banyak kawat dari banyak tempat, kadang-kadang judulnya 04, judulnya stainless, tapi pas dipakai belum tentu rasanya sama gitu ya cie. Nah, jadi kalau khusus untuk kawat ini, belilah kawat yang dari koleksi Kiki ya. Supaya apa? Supaya hasil dari tutorialnya memang bisa mirip sama yang kita buat. Sebab kalau misalnya kawatnya itu beda ya, ini akan sangat sulit bikin ini nih mutiara yang sekuat ini. Dia jadi walaupun tipis kecil tapi dia kokoh banget gitu. Di sini teman-teman kalau lihat di belakang ya, ini kawatnya juga kokoh, dan pas kita masang peniti ini juga bisa rapih kalau memang kawatnya keras. Nah, manik-maniknya bisa disesuaikan dengan stok yang ada di rumah. Tapi kalau kawatnya sebaiknya sih pakai kawat yang udah
pasti aja ya. Ci. Kok jadi jualan ya? Oke guys, lanjut aja kita potong kawat supernya, satu tarikan tangan ya, satu tarikan tangan. Nah kalau teman-teman pengen jadi lebih panjang, teman-teman bisa 2 tarikan tangan tapi lipat jadi 2 gini ya. Terus kita masukkanlah ke dalam mabenya atau ke dalam batu yang lubangnya di ujung. Masuk nggak ya guys? Gak masuk. Sepertinya dia belum. Coba. Oh, yang ini masuk. Alhamdulillah ya. Dimasukkan biasa kayak gini. Lalu ditarik sama panjang. Sampai dia gini. Oke. Sip. Lipat jadi 2. Kalau tangannya masih halus, teman-teman bisa jepit ujung kawatnya ini dengan tang, lalu diputar. 1, 2, 3. Oke? Nah, selanjutnya kita cek, kalau terasa tidak jatuh, maka ikatannya sudah kuat. Iya gitu doang sih cara ngeceknya. Halo, assalamualaikum Mbak Desi, Mbak Ani, Mbak Uci, selamat bergabung ya. Ada Mbak Norma juga, Mbak Yesi. Wah, kayaknya kalau lebih siang lebih banyak ya yang nonton. Nah, selanjutnya saya akan pakai mutiara tawar yang bentuknya oval dan paling besar. Jadi stok di saya ini yang paling besar, ukurannya sekitar 14 mm. Nah, pada saat masang mutiara, kawatnya udah dibagi jadi 2 ya. Satu di kanan, satu di kiri. Kita kerjain di kawat yang kiri dulu. Mbak, meluntirnya harus banyak ya? Nggak harus banyak ya. Yang penting mabenya kekunci, alias kalau diginikan dia nggak jatuh ya. Nah, selanjutnya kita ambil nih satu mutiaranya. Oke. Nah, disinilah detik-detik menebarkan mulai terasa. Ini jangan sampai fail ya guys, karena kalau di tahap awal ini udah keliru atau salah, biasanya brosnya begang growa di tengah gitu ya. Kayak mutiara air tawarnya nggak bisa ngumpul jadi satu. Akhirnya apa? Kalau mutiara air tawarnya nggak bisa ngumpul jadi satu, brosnya cenderung tebal. Nah, ini 2 kali mutiara. Oke, ini kita lipat ya. Kawat dari depan dilipat ke belakang, ditahan, lalu diputar. Putar berapa kali? 2 kali boleh, 3 kali juga nggak masalah. Oke, lalu kita pakai kawat yang kedua. Jadi kawat yang pertama biarin, sekarang kita pakai kawat yang nomor 2. Sama mutiara air tawar juga, oval, ukuran 14 mm. Mbak, saya nggak punya yang 14 mm. Saya adanya yang 12 mm, boleh nggak? Boleh ya. Kenapa saya pakai 14 mm? Tak lain dan tak bukan karena emang adanya ukuran itu. Sebenarnya saya punya banyak banget ukuran mutiara tawar ya. Kayak dari segala macam size gitu. Dan beragam warna ya. Cuman saya sengaja pilih yang besar karena pertama kalau dijual ya, seandainya mutiara air tawarnya gede-gede, itu orang pas mau bayar dia lebih yakin gitu. Oh iya, bahannya besar-besar nih, bagus nih, kelihatan mutiara air tawar banget gitu ya. Nah jadi harganya itu lebih meyakinkan gitu nyampe di pelanggan. Nah yang kedua, kalau mutiara tawarnya besar maka cepat selesai. Jadi 1 jam live akan jadi bros 1 ya. Kalau mutiara air tawarnya kecil biasanya nggak jadi. Oke, ini digonta-ganti ya kawat dari satu. Habis ngerjain kawat yang satunya, kerjakan kawat yang satunya lagi gitu. Nah ini sama, kawat dari depan arahkan ke belakang, kawat dari belakang arahkan ke depan. Setiap kali menguntir kawatnya di
tahan. Ya. Ini kalau teman-teman perhatikan, usahain nih jarak antara 3 manik yang jadi jangkar pertama ini saling berdekatan supaya kesannya akrab ya, tidak seperti sedang bermusuhan. Iya, karena gitulah ya, kadang-kadang dekat aja bisa musuhan ya, kayak Ukraina sama Rusia. Sedih banget ya guys dengar beritanya. Tuh ya, nih deket. Nah, lipat lagi ke depan. Lipat ke depan. Tahan, lalu diputer ya. Halo Mbak Nancy dari Kediri, Mbak Yunita dari Banjarmasin, selamat bergabung. Pertanyaan Mbak Ting Ting, Mbak ini pindah hari Jumat ya? Enggak Mbak, kemarin itu Rabu saya enggak live dong. Terus manajer YouTube saya Dimas, yang tak lain dan tak bukan anak saya, Mah gimana nih minggu ini kok nggak ada siaran? Jadi dipindahlah ke hari Rabu ya. Nah ini kalau teman-teman perhatikan ya, ketika dia sudah jadi 4, wow, di tengah-tengah tanpa ada yang nggak bersatu padu, alias lihat nih, ada jarak yang terbuka di antara manik-maniknya ya. Wah Mbak gimana dong kalau kayak gitu Mbak? Wajar nggak ini terjadi? Wajar banget, karena emang susah menyatukan keempat manik-maniknya ini. Nah saya sendiri biasanya kalau terbuka gini saya biarkan dulu ya. Jadi ujung yang di tengah ini baru saya isi ketika sudah terakhir banget, alias pas sudah mau masang penitinya. Nah jadi selanjutnya kalau di sini sudah, sampai kena kawat. Nah kalau di sini, kalau teman-teman bisa rapetin banget, bagus ya. Tapi kalau misalnya karena suatu hal dan lain nggak bisa bener-bener rapet, ya udah nanti kita tambahin lagi aja manik-manik di atasnya. Nah ini kawatnya masih tetap ya, bagi 2, 1 di kanan, 1 di kiri, ngerjainnya ganti-gantian. Kalau tadi sudah dipasang 4 ya sebagai pertama, selanjutnya manik-manik yang kedua itu dipasangnya di antara manik-manik yang besar. Nah, kawat dari belakang arahkan ke depan gini ya, sampai di sini. Ini ya ditahan, mutiaranya diputer, puter. Oke guys, ini usahain juga serapat mungkin ya. Nih sampai kawatnya nggak kelihatan. Gimana hal ini bisa terjadi? Karena pada saat dipelintir kawat bagian belakangnya ditahan. Jadi selalu pas dipelintir sambil ditahan. Ini ya, ini diarahkan ke depan sampai kawatnya di sini di belakang, tahan jepit, terus dipeluntir. Nah, benar. Mbak dipelintirnya berapa kali Mbak? Dihitung nggak? Kalau saya sih biasanya di feeling gitu ya, dirasa-rasa sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai sistem hitung, itu perlu diperhatikan jaraknya ya, karena semakin dia pendek, otomatis jadi semakin kayak sedikit gitu. Mbak kalau misalnya saya mau pasang daun, saya pasang daunnya kapan? Pertama atau terakhir-terakhir. Nah khusus untuk mabe ataupun manik yang tebal-tebal gini, biasanya sih saya lebih suka masangnya terakhir-terakhir ya. Walaupun dipasang di pertama juga bisa. Nah ini pas mau dipasang di tengah sini ya, ini di antara yang sini sama sini, disisipin di sini, tahan kawatnya di belakang, lalu diputar. Nah, diputar, baru diposisikan di antara mutiara yang di dalam. Jadi nanti kesannya mutiaranya ini sampai tumpah ke bawah-bawah, sehingga mabenya cuman kelihatan sedikit aja. Kalau pakai batu juga gitu Mbak, bener. Jadi ini kalau teman-teman lihat ya, mutiaranya sampai ke sini, batunya itu sebenarnya ada di atasnya daun ya. Jadi dia batunya sangat besar, ketumpukan sama mutiara air tawarnya. Ini batunya ada di posisi peniti tadi.
Nah, ini dari Mbak Aciani, Mbak Kiki, saya banyak sekali sisa payet Jepang. Wah, payet Jepang ini payet yang mahal ya biasanya ya. Karena payet itu sendiri macam-macam. Kalau payet Jepang biasanya ukurannya itu dalam satu bungkus hampir mirip-mirip semua. Apalagi kalau mereknya Miyuki ya Mbak ya. Wah, itu belinya gram-graman dan mahal banget. Nah, untuk Mbak Aciani, Mbak bisa ikutan kelas di koleksi Kiki. Kita punya kelas embroidery atau kelas untuk bikin bros yang kayak payet gitu, yang kecil-kecil ya, atau kelas memasang payet lah ya. Nah, cuman biasanya kalau kelas embroidery ini dia payetnya dipadukan sama batu, dipadukan sama kerang kayak gitu Mbak, atau dengan kabocon plastik, akrilik gitu ya. Nah, kelasnya karena kan untuk masang manik-manik yang kecil ini biasanya tutorialnya agak susah ya kalau ditunjukkan dengan format live. Jadi memang kelasnya itu biasanya dilakukan secara online, tapi melalui WhatsApp group. Ada video tutorial juga, ada juga kertasnya, jadi kertas online, gambar gitu ya, berupa file gambar tentang pola untuk bikin brosnya. Dan itu macam-macam banget sih Mbak, jadi jangan sampai kebuang karena bisa dikreasikan jadi beragam aksesoris kalau dengan teknik kabocon. Sayangnya untuk kelas minggu ini udah tutup ya, tapi Mbak bisa daftar, nanti bulan depan akan ada gelombang 2-nya. Kalau mau cek dulu infonya bisa cek di postingan koleksi Kiki, judulnya KBO 7 harinya Mbak Alida ya. Nah, jadi kita punya beberapa orang guru. Nah, masing-masing guru tuh kayak punya spesifikasi teknik pengajaran masing-masing. Nah, ini guys udah kelihatan ya, sudah agak banyak gitu. Nah, ini adalah kunci yang kedua, yaitu kalau bisa penempatan manik-maniknya sambil dibayangkan ya posisinya, kita mau naruh manik-maniknya gimana, di sebelah mana. Karena ketika brosnya itu nggak ada pola alias model amburadul gitu ya, biasanya kita akan sangat mudah sekali terpancing untuk pasang lama-lama mutiaranya panjang besar dan brosnya jadi nggak jelas gitu. Aduh, ini model apa ya gitu. Nah, cara paling mudah yang bisa dilakukan, teman-teman siapin dulu kotaknya ya. Jadi kalau mau bikin bros yang bentuknya ajaib, siapin dulu kotaknya, pastikan kalau nanti brosnya jadi cukup masuk ke dalam kotak. Sebab kalau kita sampai bikin bros tapi kemasannya belum ready, biasanya pas ada yang mau beli, di situ kita kerap merasa pusing dan galau. Walaupun sih sekarang udah makin banyak ya kotak kemasan yang dijual secara online dan bisa dibeli secara eceran. Nanti teman-teman tinggal masukin aja kata kunci dus packaging, kotak kemasan, kotak aksesoris gitu ya. Biasanya nanti akan banyak banget muncul pilihan-pilihannya di marketplace ataupun kalau pakai Instagram pakai hashtag untuk nyarinya. Nah, kalau saya sendiri, saya biasanya lebih suka memanjang jadi segitiga gitu. Ini di atas dikit, terus ke bawahnya jadi menyuntai lebih panjang. Bisa juga selain pakai kotak, saya buat dulu di gambar atau buat semacam apa ya, ancer-ancer lah ya, masang manik ini di mana kemana gitu, supaya kelihatan lebih cantik pas nanti dia sudah jadi. Karena yang amburadul gini ya, alias nggak pakai konsep atau nggak pakai patokan, itu kadang-kadang lebih susah nentukan kapan berhenti dan berapa banyak manik-manik yang harus dipasang. Makanya kalau misalnya teman-teman sudah berhasil bikin satu, untuk memudahkan mereplika yang berikutnya, biasakan pas lagi bikin ini, satu dipasang, satu manik-maniknya ditaruh di piring.
Nanti biar bisa kehitung, oh ternyata pada saat bikin manik-manik ini, bikin model ini kemarin, saya tuh pakai yang ukuran 16 mili cuman 4, yang 12 mili ada 18, yang kecil ada 30. Nah dari situ kita lebih mudah menentukan pada saat nanti mau bikin bros yang kedua, atau juga lebih mudah menentukan harga jualnya. Jadi kadang-kadang kan ada ya pelanggan kita yang bilang, ih lucu banget tapi kok gede ya. Wah kalau dikecilin berarti manik mana nih yang harus dikurangin gitu. Nanti teman-teman bisa ngira-ngira dari racikan atau resep yang sudah disisihkan di piring-piringan tadi ya. Jadi ini kayak membantu kita untuk bikin duplikat dari bros yang sudah ada. Nih guys, tampilan bagian belakangnya kalau pakai kawat super, teman-teman bisa perhatiin ya. Itu dia apa ya? Uran belakangnya itu bisa lurus-lurus panjang. Dan walaupun kelihatannya di video ini tampak mudah dan enteng ya dipelintir, tapi pas nanti ngerasain pertama kali di tangan agak pedes ya. Itu tentu saja karena baru-baru pertama bikin. Wajar lah guys, kapalannya belum terbentuk ya. Nanti kalau udah sering bikin kayak saya nih ya, ini seluruh permukaan tangan itu kayak lebih keras. Maksudnya ya itu kapalan. Tapi tenang, kapalannya nggak abadi kok ya. Jadi kalau misalnya dengan perawatan lebih intensif, waduh, kita akan bisa mendapatkan kembali tangan mulus cantik yang biasanya ya. Biasanya saya usek-usek kalau pas cuci tangan sama batu apung guys, bisa beli di pasar ya. Nah terus nanti dikasih lotion atau hand cream gitu. Nah kalau pakai hand cream sama lotion bisa lebih apa ya, tangannya lebih cepat gitu kembali mulus atau halus lagi seperti sedia kala. Oh iya, pas di bagian permukaan sini kalau teman-teman mau bikin juntai ke bawah memang agak susah ya nguarnya. Kita bisa uar dulu di luar atau diarahkan ke tempat yang nggak ada dasarnya, baru kemudian ditarik ke arah dalam. Itu juga bisa jadi satu tips ya. Kenapa sih kawatnya saya pakai satu di kanan satu di kiri tadi? Karena sebenarnya ini kalau kita pakai berganti-gantian, kawatnya itu nanti akan saling mengunci antara sisi kanan dengan sisi kiri, dan itu akan menguatkan rangkaiannya. Karena kalau dipikir-pikir ya, yang bersandar di mabe itu cuman yang kecil satu ini loh guys. Yang lainnya itu melayang di atasnya mabe atau di samping-sampingnya. Nah kalau kita nggak benar-benar mengarahkan kawatnya itu tepat, biasanya nanti mutiaranya akan uglak-aglik atau dia nggak bisa kokoh kayak gini, kayak goyang-goyang gitu. Nah jadi kalau misalnya teman-teman nanti bikin, apakah pakai batu druzy atau mabib atau kerang atau bahkan mau pakai liontin juga bisa ya. Nah ini nanti teman-teman bisa atur posisi kawatnya supaya dia bisa saling menguatkan meskipun ditarik ke kanan dan ke kiri. Nah ini di atas saya rasa udah cukup tinggi ya. Selanjutnya saya akan ngisi di arah bawah atau saya sengaja juntain ke bawah. Nah jadi cara juntainya gimana? Masih sama, satu di kanan, satu di kiri, satu ke kanan, satu ke kiri. Mbak, pas juntai ini loh kok nggak bisa rapet, gimana nih mbak? Oh tenang, nanti kita akan bagi tipsnya, yaitu kawat yang masih panjang ini kita geser guys. Di sini kita satukan mutiara-mutiara yang dekat supaya dia rapi. Oh ya, supaya dia mepet.
Nah nanti kalau sudah dia mepet akan kelihatan nih daerah yang masih terbuka dan bisa diisi oleh mutiara lain. Nah kalau bisa diisi mutiara lain, sebaiknya harta kekayaan kita banyak ukurannya ya. Ketika harta kekayaan kita sedikit, maka kita susah nemuin mutiara air tawar yang ukurannya pas untuk mengisi kekosongan yang terjadi. Nah, terus gimana dong Mbak? Kalau misalnya kosong, ya sebenarnya nggak apa-apa ya. Jadi kalau udah di juntai bawah ini nggak benar-benar harus rapet-pet. Tapi kalau di atas ini emang kalau rapat menurut saya lebih estetik. Tapi kalau udah juntai ke bawah-bawah ini dia kayak renggang-renggang ya. Itu lebih kayak apa ya? Ranting pohon yang kayak lepas-lepas gitu. Alasan padahal nggak bisa rapi aja pasti gitu. Nah, nih guys, kalau ditambahin nih, ditaruh di atasnya ya, jadi di tengah-tengah. Terus nanti kawatnya dari belakang diarahkan ke depan. Nah ini teman-teman, kumpulkan lagi sama mutiara yang mau dipepet-pepetin. Nah, tarik, oke, supaya dia lebih mendekat. Oke. Nah ini sudah harus dengan penuh perjuangan ya. Dan kasih sayang, karena kalau terlalu keras dia goyang. Kalau nggak keras dia nggak kuat. Biasanya saya kalau udah di sebelah agak keluar-keluar ini, saya pakai mutiara air tawarnya yang lebih kecil supaya ya nggak mahal-mahal banget ya. Kalau pakai yang besar nanti bahan bakunya mahal semua. Nah, cuman kalau mutiara air tawarnya beragam dan teman-teman baru pertama kali main-main sama mutiara tawar, maka bahan bakunya juga semakin banyak. Jadi belanjanya pertama tuh minimum ya harus kayak 4 ukuran mutiara air tawar gitu. Ya. Mbak, itu mutiaranya ada, aduh maaf ada pertanyaan tapi kecepatan naik. Mbak Kiki, saya penasaran sama kerang besarnya itu, apa bendolannya, apa itu mutiara yang nggak bisa diambil kah? Oh bukan Mbak, jadi ini kayak apa ya, ini kayak cangkang kerangnya mutiara gitu Mbak. Jadi kan mutiara itu terjadi kan karena ada benda asing masuk ke dalam kerang, terus dia ketutupan sama kerang, terus dia jadi mengkilat ya. Nah kalau benda asingnya itu di atasnya yang daging-dagingnya mutiara itu, dia bisa dilepaskan keluar. Nah tapi kalau lengketnya itu ke cangkang yang tutupnya itu, dia nggak bisa dicongkel, jadi dia kayak lengket ke tutup kerangnya. Ini sendiri juga nggak alami dapat di ini juga sudah diolah lagi ya oleh pengrajin, jadi kayak dilapisin gitu, sama kayak arcu-arcu yang ada di kita yang kita jual itu. Nggak kita jalan ke pantai terus nemu wow ada arcu yang bisa langsung dibuat jadi bros, itu juga nggak kayak gitu. Ceritanya itu panjang berliku guys. Ya agak panjang berliku. Tapi kalau teman-teman browsing atau nanti mungkin teman-teman yang jualan mutiara air tawar di Lombok bisa sharing ya. Itu teman-teman bisa banyak banget info dan kayak pengetahuan seputar mutiara yang akhirnya kita tahu. Kayak mutiara air tawar ya, kenapa sih ada yang sama-sama air tawar, ada yang satu untai itu ratusan ribu rupiah, ada yang satu untai cuman 35.000, 50.000, 70.000 gitu ya. Apa yang membedakan mutiara-mutiara air tawar itu? Yang jelas kualitasnya memang berbeda ya. Ketebalan ketebalan kerangnya itu biasanya beda. Jadi kalau yang murah dia cenderung gampang ngelupas gitu kulit-kulitnya. Guys, ini tinggal sedikit ya. Mbak, kalau udah tinggal dikit gimana? Nah, kalau udah tinggal dikit
kita tambahkan lagi dengan kawat baru. Terus habis gitu, selain ketebalan, terus ukuran. Kalau mutiara air tawarnya itu mahal, biasanya ukuran dalam satu untainya cenderung sama atau mirip-mirip gitu kok. Size-nya misalnya 8 mili, dia nggak ada yang agak menceng, ada yang kecil, agak besar gitu ya. Nah kalau misalnya yang relatif lebih murah, itu dia ya agak miring-miring lah ya mutiaranya. Walaupun bentuknya oval, tapi ada yang agak tetes gitu, ada yang benar-benar oval bentuknya. Terus juga cara cuttingnya. Kalau misalnya ada garisnya kayak gini nih, mutiara-mutiara air tawar yang ada garisnya, ini lebih murah dibandingkan mutiara air tawar yang mulus-lus nggak ada garisnya pada saat finishing terakhir. Nah, ini info yang kayak harus kita pelajari dengan banyak browsing dan nanya-nanya ke para ahlinya. Mbak, mabenya berapa mahal ya? Iya mbak, mabe ini lumayan mahal dan sementara ini nggak saya jual. Jahat, ngapain bikin tutorialnya kok nggak dijual sementara guys. Nanti kalau udah ada banyak saya jual ya. Jadi kalau teman-teman hari ini mau praktek, bisa lah pakai druzy aja dulu, karena druzinya ada banyak di koleksi Kiki. Atau pakai liontin Nepal gitu juga bisa ya. Oh iya, maaf, tadi kawatnya ada panjang, tinggal dipasang aja. Sorry, saya langsung pasang aja, nggak pakai ngomong-ngomong. Ini kan kawatnya ya. Caranya kawatnya pasang di sini, terus diuel-uel. Diuel-uel, alias dilewatkan gini 1 kali 2 kali ya. Kalau mau 3 kali boleh lah ya. Asalkan dia udah nggak lepas, berarti dia siap dipakai untuk merangkai mutiara-mutiara yang lainnya. Mbak, kalau bikin hiasan tusuk konde itu pakai kawat apa ya? Macam-macam sih mbak, tergantung desainnya ya. Tapi kalau mbak mau lihat biar lebih mudah, saran saya cari dulu tutorialnya. Jadi mbak kebayang mau bikin tusuk konde yang seperti apa. Kemudian ikuti panduan di tutorial itu pakai bahan apa aja. Karena bikin tusuk konde dari kawat tembaga bisa, bikin pakai kawat aluminium bisa, bikin pakai kawat super seperti yang lagi kita praktekin ini juga bisa ya. Itu tapi desain akhirnya memang jadi beda-beda. Oke guys, kayak gini ya. Ini tinggal ditambah-tambahin aja di titik-titik mana yang mau dikasih kayak mutiara lagi. Terus udah deh. Tadi cerita apa ya? Kayaknya ngebahas apa gitu terus lupa. Oke, lanjut ke pertanyaan ya. Mbak, aku masih newbie nih mbak. Triknya gimana ya biar rapi bikin loop? Oke. Kalau mau bikin loop, pertama kuncinya adalah satu di tang ya mbak ya. Tangnya harus benar. Yang kedua, jadi kalau bikin loop supaya dia bulat harus pakai tang yang round nose atau yang ujungnya bulat seperti ini ya. Nah pada saat pertama kali kita bikin itu biasanya kita nggak bisa nentukan lingkarannya yang sama besar gitu. Nah caranya supaya bisa sama besar adalah yang pertama mbak pakai eye pin atau head pinnya itu yang ukurannya udah fix, jadi nggak perlu dipotong-potong lagi. Tapi kalau misalnya nggak nemu alias manik-manik yang dirangkai itu macem-macem panjangnya dan kita harus motongin bolak-balik, maka trik berikutnya adalah pada tang mbak kasih tanda atau di spidolin gitu ya di garis mana. Nanti setiap kali mbak bikin loop, mbak berhenti di titik yang ditandai. Niscaya bentuk loopnya nanti akan persis sama semua. Ini. Nah kalau misalnya ngeloop tapi ukurannya beda-beda, lebih baik pakai kawat monel ukuran 0,6 ya. Itu lebih mudah untuk bikin rangkaian. Maksudnya nggak ada sisa kawat kebuang gitu. Sebab kan kalau kawat monel 0,4 itu panjang dan langsung kita bisa sesuaikan ukurannya dengan manik-manik yang kita potong. Nah ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Susan. Mbak Susan suka ditanyain,
Mbak Kiki, saya sering dapat pertanyaan dari pelanggan saya, mutiara air tawarnya asli ya? Nah itu yang saya rada bingung untuk pertanyaan gini. Nah memang kan perlu disadari pelanggan-pelanggan kita itu datang dari beragam kalangan ya Mbak ya. Jadi pertanyaan yang diajukan itu kemungkinan besar memang karena ketidaktahuannya. Nah kalau Mbak dapat pertanyaan seperti ini, maka Mbak tinggal jawab, diceritain aja, iya Mbak, mutiara air tawar yang saya pakai ini adalah mutiara dari budidaya air tawar di perairan air tawar. Ada juga Mbak, saya punya yang bahan mutiara sintetis, lebih murah, tapi permukaannya lebih gampang ngelupas. Nah langsung Mbak Susan tunjukkan yang mutiara sintetis. Ada juga Mbak yang lebih bagus, mutiara air laut, tapi belinya gram-graman setiap kali. Jadi kalau mutiara air laut tuh harus ditimbang gitu ya per mutiara. Biasanya yang punya toko emas gitu deh, dan macam-macam ya. Harus ada yang pakai sertifikat, ada yang enggak. Agak rumit sih. Jadi kalau enggak terlalu paham memang cukup bingung ngejelasin materi ini. Tapi bilang aja kalau mutiara air tawar tuh umumnya belinya pakai mutiara air laut umumnya beli pakai gram-graman. Tapi saya nggak punya contohnya karena mahal ya. Jadi Mbak bisa kasih pembanding antara mutiara air tawar yang kita pakai dengan mutiara yang sintetis atau yang dari pabrikan. Nanti dijelasin aja Mbak Susan, kalau mutiara pabrikan itu bentuknya bisa sama ukurannya. Jadi kalau dibuat kalung mirip semuanya. Tapi kalau mutiara yang air tawar, dia biasanya bentuknya jarang sama Mbak, kecuali kalau mutiara air tawarnya memang yang harganya mahal. Karena mutiara air tawar sendiri pun ada grade-nya macam-macam. Jadi kalau ditanyain asli nggak nih batunya, asli nggak nih mutiara air tawarnya, jangan emosi ya, tahan. Terus minum dulu. Janji jiwa guys, waduh, agar jiwa kita mudah menemukan atau lebih bersemangat ya, karena janji-janji suci yang diucapkan. Apaan sih? Oke. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Susan ya. Saya jadi banyak sekali ngobrolnya, jadi nggak cerita brosnya. Nah ini di titik-titik yang menebarkan jiwa guys, karena di titik ini saya bakalan ngasih tahu gimana caranya bikin juntayan yang agak melengkung. Gimana sih Mbak bikin juntayan yang agak melengkung itu sebenarnya? Apakah dia dimelengkungin dulu baru diuwer? Oh tentu tidak. Jadi cara bikin juntayan yang melungker ini guys, tak lain adalah tak bukan, yakni kita buat dulu juntayan lurus ya. Jadi ini gini ya, lurus dulu. Oke. Kayaknya tinggi banget. Tahan ya, kawatnya tahan, putar. Ini putar, boleh dihitung, boleh di feeling aja. Saya sih feeling kalau udah dapet. Oh iya, ini kalau misalnya teman-teman pakainya mutiara sintetis ya, ini udah pasti gampang banget lah ngelupas kalau udah dipelintirnya abis-abisan gini ya. Makanya untuk teknik ini sebaiknya pakai yang mutiaranya dari bahan air tawar aja, atau kalau nggak pakai yang mutiara sel. Nah tadi kan lurus ya, kemudian kita kasih ini tangan dikit di sini, lalu kita arahkan dia ke atas mabenya. Nah nanti dia akan kayak melengkung gitu rantingnya, atau ngikuti permukaan mabenya ya. Oke, aduh terima kasih banget ya teman-teman yang sudah bergabung. Halo Mbak Ira. Nah, oke.
Oke, ini jawabannya. Sip. Selanjutnya kita akan mengisi bagian yang kosong-kosong ini. Jadi yang kayaknya kurang penuh kita akan isi. Sebaiknya dengan mutiara yang bentuknya bulat supaya posisi lubangnya itu ketutupan. Oke, sekarang bulat gini ya. Oh iya, itu ada pertanyaan, Mbak, gelang batu saya juga pernah ditanya, Mbak ini batu atau resin? Saya jawab, setahu saya ini batu. Oh, Mbak bisa bilang gini, manik yang, jadi orang kan suka nanya ya, Mbak, batunya ini asli atau enggak ya, gitu ya. Nah, biasanya teman-teman nih yang nanya batunya asli atau enggak itu suka beli batu karena batunya itu karena energi yang ada di batu. Jadi semua yang dari alam itu buat beberapa orang kayak dipercaya mengeluarkan energi ya. Kayak kecubung atau ametis itu energinya kreatif. Terus ada juga batu saya nggak ngerti sih. Ya pokoknya nggak enak banget ya dijelasin pakai kata-kata pokoknya. Nah ini ditaruh di sini ya mutiara air tawarnya. Jadi gini, jadi dia nanya itu karena dia berharap kalau pakai gelang batu itu tadi dia bisa mendapatkan energi yang dia cari gitu ya dari batu yang dipakai. Nah biasanya jawaban yang bisa kita berikan atau yang biasa saya berikan adalah, Mbak, kalau gelang yang saya jual ini bahannya dari batu, Mbak, tapi batu untuk kerajinan aksesoris aja ya. Jadi terus terang kalau apakah batu ini memiliki energi tertentu untuk penyembuhan atau apa, saya nggak begitu memahami tentang hal ini ya, kebayang ya. Tapi kalau ini secara fisik dia batu, jadi kalau dipegang rasanya dingin, terus berat gitu ya. Terus kalau pecah juga serpihannya itu serpihan batu, bukan kayak plastik kan mungkin dia nggak bisa pecah gitu ya. Nah jadi sebenarnya kenapa orang nanya batu asli atau enggak itu sebenarnya karena dia berharap bisa mendapatkan apa ya. Nanti teman-teman coba deh pelajarin. Kalau browsing tuh biasanya suka ada kayak cakra, membuka cakra gitu ya, warna-warna yang menenangkan seperti itu. Nah jadi kalau kita memang nggak paham dan nggak tahu khasiat-khasiat yang demikian, ya janganlah kita bilang, oh iya ya ini batu, Mbak, nanti kalau dipakai ini kita akan merasa ya satu-satu yang bisa kita gombalin adalah kalau kita pakai ini kita akan merasa percaya diri, Mbak, karena kan aduh ada yang cantik gitu di tangan kita. Ya udah sebatas itu aja. Tapi kalau apakah hati jadi tenang, kalau kita nggak ngerti ya jangan kita janjikan hal tersebut gitu, karena ya jatuhnya jadi bohong ya, karena kan saya emang nggak tahu yang kayak gitu. Jadi ya ini cuman batu untuk aksesoris atau ya keindahan aja gitu ya. Nah guys, ini sudah jadi. Nah biasanya kalau udah jadi kayak gini ya, kita tuh suka dipandang-pandangin dan antara kanan sama kirinya suka nggak sama. Nah di situ biasanya kita bisalah minta bantuan penggaris ya, atau dikira-kira. Tapi yang perlu dipahami adalah nggak harus persis sama kok antara kanan sama kirinya. Kalau teman-teman dari rangkaian ini ngerasa aduh plain banget ya, cuma mutiara air tawar doang, aku nggak suka, aku mau tambahin dengan sesuatu yang lebih unik, boleh ya.
Teman-teman bisa kasih daun-daun di belakang rangkaian atau di sela-sela rangkaian, kayak misalnya disisipin di bawahnya sini. Nah, gini ya. Cuman hati-hati ya, karena kan bahan ini kan bahannya besi gitu. Terus permukaan kerang ini licin dan gampang, kalau kita nggak hati-hati masangnya nanti dia bisa lecet ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan banget pas masang supaya tidak melukai dan menurunkan harga jual. Sebenarnya itu sih. Nah, ini bisa juga dipasang di belakangnya sini gitu, atau mau ditaruh agak keluar bisa. Tapi terus terang saya sendiri lebih suka yang pakai mutiara air tawar aja. Jadi saya nggak akan nambahin. Mbak, terus kalau mau nambahin gimana caranya, Mbak? Oh, sama guys. Jadi dipasangin di kawat, pelintir, pasang kawat, pelintir gitu ya. Baru nanti ditutup sama rangkaian. Sebentar ya, Pak, mau ambil atau mau kirim? Oh iya. Oke. Nah, terus kita potong ya. Kalau buat pasang peniti kurang lebih sejengkal kanan kiri udah cukup sih. Jadi kalau dia terlalu panjang dibuang aja. Oke. Selanjutnya, biar rangkaian yang ruwet tidak terlihat, biarkan hanya bros dan kita aja yang tahu ya betapa ruwetnya rangkaian kawat di belakang. Kan kelihatan nih ruwet ya. Kita tutup dengan menggunakan lempengan. Kayak gini. Oke. Lempengan ini milihnya gimana? Lempengan milihnya bebas. Yang penting ukurannya bisa nutup rangkaian kawat dan juga bisa jadi penopang dari penitinya. Penitinya sendiri saya ambil yang paling besar guys. Kenapa? Supaya bisa kokoh ya menempel di bros. Karena kalau brosnya besar, kadang-kadang problemnya orang adalah, aduh Mbak, bros ini kok kalau dipakai jumpling ya, alias nunduk, alias jatuh. Hai nanaku. Nah, ini bisa dihindari kalau teman-teman pakai peniti yang besar. Nah, ini guys, satu di kanan, satu di kiri. Taruh, lalu kita pasang peniti, satu di kanan, satu di kiri. Apa saya? Pusing. Hai guys, ini Nana baru bangun. Mama, ini boleh nggak ditaruh dulu ya? Nana mau duduk di sini, tapi jangan gangguin ya. Hai guys, Nana baru bangun guys. Oke, satu di kanan, satu di kiri ya. Terus penitinya juga sama, satu di kanan, satu di kiri. Ini nah, jangan dibuat main, itu buat suaranya. Sayang. Nah, biar nggak ini biar nggak jatuh. Biar nggak salah pas masang peniti, sebaiknya posisinya kebuka ya penitinya. Kemudian kawat yang sebelah kanan masukkan ke kiri, kawat sebelah kiri masukkan ke kanan. Mana geser ya? Oke, jangan dibuat main. Oke, satu di kanan, satu di kiri. Nah, pada saat masang peniti yang penting banget buat diperhatikan adalah selalu narik pakai tang guys. Walaupun terasa tangan kita kuat ya, tapi karena kawatnya udah makin pendek, biasanya nggak bisa lurus rapet nariknya. Kenapa Nana mau? Jadi ini selalu tarik pakai tang. Kemudian kawatnya lewatkan di depan. Mama, baca buku Nana minum susu sapi dulu aja. Oke? Nanti mama main sama Nana, oke? Terus dikeluarkan lagi di belakang. Bisa? Yuk. Sama-sama. Terus ini ditarik lagi pakai tang. Oke guys. Lalu ini dimasukkan ke dalam sini lagi.
Terus kalau udah keluar di sini ditarik lagi pakai tang. Nah, kemudian ujungnya disembunyikan di antara mutiara yang ada di depan. Iya benar. Jadi nyembunyiinnya bukan di belakang, tapi justru di rangkaian yang ada di depan. Di sela-sela sini. Ditekan ujungnya sampai masuk ke dalam supaya pada saat diraba permukaannya nggak ada yang tajam. Nah, terus bagian belakangnya juga rapi. Oke, ini ya. Taruh di sini. Oke, ini dia bisa lurus karena pas masang kawat dia ditariknya kuat-kuat. Gimana? Oke, tampak mudah ya guys, tampak mudah. Aduh mbak, tampak ya. Iya, pas di praktek mungkin agak-agak nggak terlalu mudah ya. Tapi yang terpenting adalah kita kan udah tahu gitu langkah-langkahnya. Dan nanti ya mungkin diulangin lah 2 kali 1 kali lagi supaya lebih luwes tangannya membuat aksesorisnya. Oke, bagian sini nih bisa disembunyikan. Kita potong ya, sedikit. Bener mbak, bener. Kadang-kadang kalau kita terlalu semangat itu ujungnya kawatnya tajam banget ya. Kawat super nih memang karena dia sangat keras itu, ujungnya tuh bener-bener nggak main-main lah. Gampang banget bikin berdarah-darah dalam arti yang sesungguhnya. Ya betul mbak, nanti kita upload ya di YouTube channelnya Koleksi Kiki. Jadi teman-teman bisa perhatikan step by stepnya, termasuk bagian belakangnya ini nanti dia bisa lurus kayak gini ya. Dan di sini nanti saya bakalan sharing. Ini kalau udah pasang peniti jangan lupa dirapetin sininya, jepit ya, supaya dia tegak. Nah, kalau misalnya salah masang ya, bros besar ini gampang banget jumpling, nunduk, jatuh. Misalnya, aku akan pergi berjalan-jalan. Lihat nih guys, brosnya sama, tapi kalau caranya cuma dipasang di jilbab kita yang tipis, kainnya kebetulan tipis, dia gampang banget jatuh ya, atau ningkluk. Atau kalau misalnya diletakkan di tempat lain, misalnya di tengah sini, dia jadi kayak kurang percaya diri ya, tersematkan gitu ya. Tapi gimana kok yang ini bisa rapat banget mbak? Karena sebenarnya dia tidak cuma nempel di kerudung guys, tapi juga nempel di baju yang saya pakai. Jadi dia melewati kain yang sangat tebal sehingga wow, lihatlah brosnya tegak berdiri. Ya, jadi kadang-kadang kita tuh ngerasa sudah ngasih tahu bahan bakunya, sudah ngasih tahu kalau ini bros gitu ya, tapi ternyata orang tuh pada saat pakai masih bisa komplain. Karena apa? Ternyata dia tidak benar-benar tahu cara masang brosnya itu seperti apa. Nah, kalau teman-teman bisa kasih informasi, oh iya, masangnya brosnya disematkan sampai ke kain pakaiannya ya, supaya kalau kainnya tebal dia bisa nahan brosnya lebih kuat. Nah,
informasi itu kayaknya kecil, sederhana banget, tapi matters banget loh buat pelanggan kita. Dan kayak, oh ternyata kayak gitu aja bisa beda ya jatuh brosnya gitu. Nah, dari mana kita bisa dapat tips-tips kayak gini? Tips-tips seperti ini hanya bisa didapatkan kalau setiap habis bikin kita pakai bros yang kita buat. Jadi kadang-kadang kita ngerasa proses produksi itu cuman mulai dari beli bahan, nyiapin bahan, ngerangkai bahan, jadi bros, jadi gitu ya. Padahal sebenarnya jangan di skip proses uji coba atau pakai produk yang kita buat untuk bisa tahu nyaman nggak ya brosnya ini dipakai, nyaman nggak ya kalungnya ini dipakai. Kalau nggak nyaman, kira-kira yang perlu di upgrade di sebelah mana gitu. Terus kalau misalnya nggak nyaman di sini, diakalinnya seperti apa. Jadi misalnya bros ini besar ya, oh iya mbak memang besar, tapi ini kalau dipasang di blazer cakep banget loh. Walaupun blazernya polos, dia langsung kelihatan cetar membahana ya. Nah tinggal kita kasih tahu, tapi hati-hati masang di blazernya itu sematkan sampai ke dalam bagian yang tebel, supaya brosnya itu tegak pada saat dipakai. Karena kalau cuma di kain tipisnya blazer doang, brosnya jadi kelihatan dingklu atau nggak kelihatan firm gitu pas dipakai. Sama kayak pakai jilbab ya, kadang-kadang orang ngerasa pakai jilbab kan gitu-gitu aja ya, yang penting kan nutup kepala gitu. Tapi beda-beda posisi peniti itu hasilnya bisa beda-beda loh di wajah kita ya. Kadang pipi kelihatan tembem ya kan, ya ampun ternyata nggak dilipet loh di sininya jadi tembem gitu. Kadang muka kelihatan bulat, ya ampun ternyata itu gak dikasih segitiga atasnya gitu. Ya yang kayak gitu-gitu. Terus kadang pemilihan lipetannya di sebelah mana, naruh penitinya di sebelah mana, itu juga mempengaruhi. Jadi setiap kali habis bikin, cobain pakai barang yang kita buat, rasakan sensasi memakai produk buatan sendiri. Kadang-kadang setelah kita pakai malah langsung ada yang nawar ya. Jadi jangan heran, jangan kaget guys kalau kadang-kadang yang nggak kita jual malah dibeli orang ya. Karena setelah orang itu ngelihat dipakai kita kok bagus, orang biasanya malah lebih yakin untuk melakukan pembelian. Jadi proses uji coba itu penting banget. Benar, setuju sama Mbak Nancy. Jadi semacam kayak fit and proper test kalau produk kita emang layak dijual. Mbak Ida juga sudah membuktikan ya, setiap kali produk-produknya dipakai selalu laris manis. Mantap Mbak Ida. Nah oke teman-teman, gitu dulu untuk sharingnya hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah bergabung ikutan bikin-bikin di Jumat siang ini. Bikin-bikin siang-siang agak sumuk ya guys, tapi mudah-mudahan suasana yang panas ini membakar semangat kita untuk menjadi lebih. Mama, kompor. Apa nah? Mama jadi lupa loh mau ngomong apa. Nih. Makasih ya guys, Nana sudah nungguin guys. Besok kita ngobrol lagi atau minggu depan kita ngobrol lagi. Mudah-mudahan tepat waktu ya. Di hari Rabu pagi jam 9 bersama saya Kiki di kelas bikin-bikin pagi-pagi. Sampai ketemu minggu depan.